Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Shadaqallahul azim. Para pemirsa setia Darul Hikmah TV dimanapun berada, hafizakumullah. Di antara hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala gariskan di dalam Al-Quran, bahwa bagaimana warna kehidupan seseorang, bagaimana warna kehidupan masyarakat, keluarga, bangsa dan negara sangat tergantung sejauh mana komitmennya terhadap sunnah Rasulullah SAW. Tergantung bagaimana memahami dengan baik dan mengamalkan serta komitmen terhadap sunnah Rasulullah SAW, terhadap hadis Rasulullah SAW. Maka dari sinilah mempelajari hadis Nabi sangat penting. Karena ini akan menghantarkan kepada kebaikan dan keberkahan kehidupan seseorang, keberkahan kehidupan keluarga, kebaikan keberkahan kehidupan bangsa dan negara. Ayat yang tadi saya baca jelas sekali. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaknya waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Apakah karena tidak pernah belajar, karena tidak tahu, atau sengaja menentang perintah Rasul? Apa kata Allah? Hendaknya waspada, akan ditimpakan kepada mereka antusibahum fitnah, beragam fitnah, krisis multidimensional, dan beragam bencana dari berbagai macam arah. Au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian dimanapun berada. Maka dari sini penting sekali mempelajari hadis Nabi. Di antara ilmu-ilmu hadis adalah ilmu takhrijul hadis. Ilmu untuk mengetahui lika-liku dan keberadaan hadis. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang definisi takhrijul hadis, lughatan wastilahan. Baik secara bahasa maupun secara istilah. Apa itu takhrijul hadis? At-takhrij dalam bahasa Arab, orang Arab dalam kamus-kamus Arab, takhrij dari kata kharraja yukharriju takhrijan, aslul lugha, asal dalam bahasanya ijtima'u amrayni mutadaddaini. Berhimpunnya, berkumpulnya dua hal yang kontradiksi, yang bertentangan fi syai'in wahid, dalam satu hal. Ini makna takhrij asli luhonya, asli bahasanya. Yang kemudian orang mengatakan al-kharaj. Al-kharaj itu ada launan min bayadzin wa sawad. Dua warna bercampur antara warna putih dengan warna hitam. Orang Arab mengatakan al-kharaj. Maka di Riyadh ada pasar namanya Sukul Kharaj. Alhamdulillah saya pernah mendatanginya. Dan ternyata di situ betul-betul bercampur baur barang-barang bekas, barang baru. Maka saya difaham kenapa dinamakan Sukul Kharaj, karena di situ bercampur baur barang-barang lama, baru dan lain sebagainya. Bahkan berbagai macam model barang ada di sana. Lalu dalam perjalanannya yutlaku at-takhrij ala iddati ma'ani. Dikatakan takhrij memiliki banyak makna, dan asyharuha, yang paling populer makna takhrij ada tiga. Yang pertama al-istinbatu. Apa itu istinbat? Kalau kita belajar dalam ilmu syar'i kita pernah mendengar istinbatul ahkam, mengambil kesimpulan hukum. Maka al-istikhraj bimana al-istinbat. Artinya ketika seseorang mentakhrij hadis, dia akan mengambil sebuah kesimpulan. Oh, hadis ini ada di kitab ini. Oh, hadis ini ada di kitab fulan. Oh, hadis ini diriwayatkan si A. Oh, hadis ini derajatnya ini.
Lalu makna yang kedua setelah istinbat adalah at-tadrib. Dari kata darraba yudarribu tadriban. Kharrajahu fil adab fa kharraja, maka at-tadrib maknanya adalah latihan. Maka ketika seseorang mentakhrij hadis, melatih dirinya untuk sabar, tekun, mencari keberadaan hadis. At-tadrib, darraba yudarribu tadrib. Makna yang kedua. Makna yang ketiga, makna populer yang ketiga, definisi takhrij secara bahasa adalah at-taujih. Dari kata wajjaha yuwajjihu taujihan. Kita mungkin sering mendengar, selanjutnya kita akan dengarkan taujih Ustadz Fulan dan seterusnya. Maka at-taujih itu adalah kharrajal mas'alah wajjaha. Artinya apa? Bayyana laha wajhan. Makna taujih artinya menjelaskan bentuknya. Ketika ada satu masalah ditakhrij, maka kita menjelaskan bentuk atau hakikat dari sesuatu itu. Maka taujih itu adalah berarti seseorang menjelaskan sesuatu, tema-tema tertentu. Nah, inilah al-istinbat, at-taujih, at-tadrib. Inilah tiga makna yang populer secara bahasa tentang takhrij secara bahasa. Lalu dalam perjalanannya at-takhrij menurut ulama hadis itu juga difahami, dimaknai dengan berbagai macam makna. Yutlaqu ala annahu muradif lil ikhraj. At-takhrij adalah muradif, padanan dari ikhraj. Maka kita mengatakan akhraja yukhriju ikhraj. Akhrajahu fulan. Sama dengan kita mengatakan kharrajahu fulan. Misalnya ada hadis kita mengatakan akhrajahul Bukhari fi sahihi. Maksudnya kharrajahul Bukhari. Nah, itu berarti kita memahami Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu dan menyebutkan makhrajnya sendiri dari kitab sahihnya. Lalu yutlaq ala ma'na al-ikhraj aidan al-ahadits min butunil kutub wa riwayatuha. Termasuk makna takhrij menurut ulama hadis adalah yutlaq ala ma'na ikhrajil ahadits min butunil kutub wa riwayatuha, yaitu meriwayatkan hadis-hadis dari kitab induk hadis, lalu seseorang meriwayatkan dengan jalur sanadnya sendiri. Misalnya ada ulama mendatangi kitab Sahih Bukhari, lalu ya pada zaman itu tentunya pada zaman dahulu, lalu dia ambil hadis yang ada dalam Sahih Bukhari itu, dia riwayatkan dengan jalur sanadnya sendiri. Itu juga dikatakan at-takhrij. Lalu makna takhrij menurut ulama hadis berikutnya adalah yutlaqu ala makna dalalah, yaitu ad-dalalah ala masadiril hadis al-asliyah, yaitu makna menunjukkan keberadaan atau sumber hadis aslinya. Itu makna apa? Takhrij. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam perjalanannya ketika seseorang mengatakan saya mentakhrij hadis ini atau ulama fulan mentakhrij hadis ini, apa makna takhrijul hadis secara istilah, secara terminologis? Ketika kita mendengarkan kata takhrijul hadis, ya, maka secara istilah atau terminologis at-takhrij maknanya adalah ad-dalalah ala mawdhi'il hadis fi masadirihi al-asliyah allati akhrajathu bisanadihi thumma bayan martabatihi indal hajah. Saya ulang lagi. At-takhrij secara istilah adalah ad-dalalah ala mawdhi'il hadis. Artinya apa? Menunjukkan keberadaan suatu hadis fi masadirihi al-asliyah, pada sumber-sumber aslinya. Maksudnya sumber-sumber asli, kitab-kitab induk hadis. Dikatakan sumber-sumber asli allati akhrajathu bisanadi. Yang sumber-sumber asli kitab-kitab induk ini meriwayatkan hadis tersebut lengkap dengan sanadnya. Thumma bayan martabatihi indal hajah. Kemudian menjelaskan derajat hadis
jika diperlukan. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku dimanapun berada, dari definisi ini, maka kita bisa kelompokkan menjadi 3 hal penting. Pertama, ketika kita mentakhrij hadis berarti kita menunjukkan keberadaan suatu hadis. Misalnya, kita sering mendengar hadis innamal a'malu binniyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Kita tidak tahu siapa yang meriwayatkan. Maka hadis ini kita takhrij. Ketika kita takhrij, maka kita tunjukkan keberadaan hadis. Oh, hadis ini diriwayatkan oleh misalnya Imam Bukhari dalam sahihnya. Nah, dalam mentakhrij hadis harus menunjukkan keberadaan hadisnya itu fi masadirihi al-asliyah, pada sumber-sumber aslinya. Jadi apa maksudnya? Di sini kita perlu garis bawahi ada 2. Ada yang disebut dengan al-masadir al-asliyah, ada yang disebut dengan al-maraji' al-thanawiyah. Ada sumber asli. Sumber asli itu sebagaimana dalam definisi tadi, allati akhrajat bisanadi, yaitu ulama-ulama hadis awal-awal yang sering dikenal dengan kitab Indo Hadis yang meriwayatkan lengkap dengan sanadnya. Seperti Sahih Bukhari atau Al-Kutubus Sittah, 6 kitab Indo Hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ditambah lagi Kutubut Tis'ah, tambah 3 lagi Musnad Imam Ahmad, kemudian Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi. Ini ulama-ulama termasuk dalam kitab Indo Hadis. Mereka kalau kita buka kitab aslinya meriwayatkan hadis lengkap dengan sanadnya. Yang sering di dalam kitab mereka disebutkan akhbarona fulan an fulan an fulan an fulan an fulan terus sampai kepada Rasulullah SAW. Itu yang disebut dengan sanad lengkap. Nah, ketika kita mentakhrij hadis, kita menunjukkan keberadaan hadis di sumber aslinya yang lengkap dengan sanadnya itu. Apakah dari Bukhari, apakah dari Sahih Muslim, apakah Sunan Abu Dawud dan seterusnya. Maka kita mengatakan, oh, hadis innamal a'mal binniyat itu akhrajahul Bukhari fi sahihi. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Setelah kita lacak, kita cari. Itu namanya mentakhrij. Atau rawahu Muslim fi sahihi. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Itu berarti kita mentakhrij hadis. Atau akhrajahu al-Imam An-Nasa'i fi sunanihi. Hadis ini diriwayatkan Imam Nasa'i dalam sunannya. Berarti kita mentakhrij hadis. Nah, ini poin yang kedua. Jadi, takhrij hadis menunjukkan keberadaan hadis pada sumber-sumber aslinya yang meriwayatkan lengkap dengan sanadnya. Kemudian, nah ini yang kedua. Sampai di sini berarti belum lengkap takhrij itu. Yang kedua ini penting. Kemudian menjelaskan derajat hadis jika diperlukan. Jadi kalau kita sekedar akhrajal An-Nasa'i fi sunani, itu menurut definisi ini belum selesai. Maka kita harus bisa menjelaskan derajat hadis itu. Tapi di sini dibatasi jika diperlukan. Berarti ada kalanya kita tidak memerlukan menjelaskan derajat hadis. Kapan? Ketika hadis itu diriwayat Imam Bukhari Muslim, maka kita tidak perlu menjelaskan derajatnya. Jadi jangan sampai kita mengatakan hadis riwayat Bukhari dan hadis ini sahih. Itu nggak perlukan lagi. Kenapa? Para ulama telah menyepakati bahwa semua hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu muttafaqun alaih, itu disepakati kesahihannya. Sehingga kita tidak perlu menjelaskan, oh hadis ini sahih, hadis ini karena ada di Bukhari Muslim, nggak perlu. Kapan? Di luar Bukhari Muslim kita perlu menjelaskan derajat hadis itu. Misalnya tadi diriwayatkan Imam Ahmad, kita harus cari derajatnya. Diriwayatkan Imam An-Nasa'i dalam sunannya, kita harus cari derajatnya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kita harus cari. Bisa kita mencari sendiri penilaian itu, menilai sendiri, atau dengan mengutip penilaian dari ulama hadis lain seperti Syekh Albani itu yang lainnya, maka kita katakan hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dalam sunannya wa sahhahu Syekh Albani, dan disahihkan Syekh Albani rahimahullah. Inilah para pemirsa Setiu Darul Hikmah TV hafizakumullah,
tentang definisi takhrij secara bahasa dan istilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kehidupan kita karena semangat kita belajar hadis Nabi, memahaminya dan mengamalkannya. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dzin alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.